Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah sistem digital. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang counter. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan counter. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori ataupun praktikum yang bernama teori flip-flop, di mana untuk pengembangan dari teori flip-flop ini gabungan dari beberapa rangkaian flip-flop akan membentuk sebuah counter. Nah, tentunya counter ini adalah gabungan dari rangkaian flip-flop yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana flip-flop dapat digunakan di dalam counter biner, hingga keadaan-keadaan output menyatakan suatu bilangan biner yang sama dengan jumlah pulsa-pulsa clock yang datang. Pada bagian ini akan dipelajari beberapa jenis rangkaian counter yang paling luas penggunaannya secara mendetail. Meskipun rangkaian-rangkaian tersebut tersedia sebagai IC, namun operasi internalnya masih patut mendapat perhatian karena pentingnya teknik-teknik dan prinsip-prinsip yang digunakan dan dapat diperluas untuk pemakaian-pemakaian lain. Oleh sebab itu, pada dasarnya untuk counter merupakan gabungan dari beberapa rangkaian flip-flop. Walaupun sudah ada IC yang include untuk beberapa flip-flop, tapi kita patut untuk mencontohkan atau mengetahui bagian dari flip-flop tersebut sehingga dapat menghasilkan atau bekerja dalam suatu hardware. Nah, tentunya flip-flop ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, ya, tergantung dari beberapa biner yang akan didukungnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membutuhkan 4 flip-flop, di mana setiap flip-flop akan membentuk satu bilangan bit. Sehingga kalau ada 4 rangkaian flip-flop, maka disebut dengan rangkaian 4 bit yang akan membentuk bilangan biner. Nah, bilangan biner itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0. Nah, ini biner. Ya, kalau ada 4 rangkaian flip-flop, berarti dia mempunyai 4 bit, di mana 4 bit terdiri dari 0, 0, 0, dan 0. Nah, ini disebut dengan 4 bit, di mana bit yang pertama dihitung dari kanan 1, bit kedua, bit ketiga, dan bit keempat dari sebelah kiri. Nah, ini adalah susunan untuk counter misalkan yang terdiri dari 4 bilangan bit atau 4 flip-flop. Nah, untuk counter dibagi menjadi 2, ada asinkron counter. Nah, asinkron counter merupakan sebuah counter yang terdiri dari 4 buah rangkaian flip-flop JK, di mana J dan K ini merupakan sebuah inputan yang bernilai positif atau bernilai 1. Ya. Sementara untuk jenis JK di situ ada yang namanya lonceng atau biasa disebut dengan clock, di mana clock ini akan mempengaruhi sebuah outputan dari si flip-flop tersebut. Nah, di sini terdiri dari 4 buah rangkaian flip-flop. Ada flip-flop A, output B, output C, dan output D. Di mana terdapat sebuah clock ya pada rangkaian tersebut. Nah, clock ini hanya diinput pada flip-flop rangkaian A, hanya satu saja. Sementara untuk J-nya pasti bernilai 1. Nah, outputnya ada di A akan masuk sebagai clocknya rangkaian B. Nah, ini akan terus berkesinambungan. Ya, sementara output dari B akan masuk ke clocknya si C.
Lalu outputnya C akan masuk lagi ke inputnya ke D hingga membentuk keluaran nilai ada di D. Nah ini keluarannya. Ini disebut dengan rangkaian asinkron counter, di mana clocknya hanya kita pacu pada satu IC pertama saja. Jadinya untuk bitrate dari B, C, dan D mengandalkan dari clock yang dikirimkan atau output yang dikirimkan oleh si A. Nah, tergantung dari si A. Maka B, C, D-nya dapat beroperasi. Disebut dengan asinkron counter karena dia butuh sinkronisasi antara output A, output B, output C, dan output D. Nah, ini merupakan gabungan dari rangkaian flip-flop yang sebelumnya sudah kita pelajari segala fungsi dan kegunaan rangkaian flip-flop. Nah, ini merupakan bentuk gelombang dan rangkaian pecacahan biner 4 bit. Ya, kita lihat ketika clock pertama di sini ya, output A, output B, output C, output D, ketika di clock pertama akan menghasilkan output A0, B0, C0, dan D0. Nah, seperti ini masuk datanya. Sedangkan untuk masuk clock kedua, ya, clock kedua ada perubahan data di mana untuk output A akan bernilai 1. Lalu 0, 0, 0. Ini adalah di clock kedua atau pulsa kedua. Kita lihat grafiknya naik, artinya bilangan 1. Di sini datar 0, 0, dan 0. Dan ini adalah bilangan binernya 1, 0, 0, 0. Sedangkan pada puls ketiga, ya, maka untuk gerbang A akan bernilai 0, landai dia, datar. Ini 0. Lalu lihat B, grafiknya naik, maka menjadi 1. Lalu C landai 0 dan juga 0. Maka count-nya yang terbentuk adalah 0100, 0100. Sampai clock ketiga, ya. Kita lihat di sini naik ke atas, ya. Artinya bernilai 1. Di sini juga naik ke atas, bernilai 1. Lalu dia masih melandai 0 dan juga 0. Maka untuk count-nya menghasilkan angka biner 1100. Nah, sampai terus terisi 0100 sampai seterusnya hingga ketika masuk ke clock 16, maka dia akan kembali mereset menjadi 00. Berarti dibutuhkan waktu 16 clock untuk kembali ke reset atau ke angka 000. Nah ini. Nah, oleh sebab itu, untuk bentuk gelombang dari rangkaian pecacahan biner 4 bit asinkronus, dia menunggu untuk inputan si A. Sehingga untuk 4 biner ini menghasilkan urutan bilangan biner secara urut ya, mulai dari 00, 001, 001 dan seterusnya. Dan ini semua dilakukan secara urut ya. Disebut dengan counter. Ya. Secara urut. Jadinya tidak mengacak untuk susunan bilangannya. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk clock yang pertama tadi 000000 ya, A0, B0, C0 dan D0. Untuk yang kedua 1000. Nah, lalu bagaimana? Ya, sampai ke bit 16 dia akan masuk ke 1111 puncaknya. Ini puncaknya maksimum ya, bernilai 1 semua, dan ketika masuk 17 dia akan mereset kembali jadi 0, 0, 0 dan 0. Ternyata 17 ya. Maksud saya yang 16 itu adalah maksimal dari nilai yang diberikan oleh clock tersebut. Nah, ini secara maksimal. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya sinkron counter. Keterbatasan pada pencacahan asinkron seperti dibahas di atas dapat diatasi dengan pencacahan sinkron atau pencacahan paralel. Pada pencacahan ini, semua
FF atau flip-flop akan dipacu secara simultan oleh pulsa masukan clock. Karena pulsa-pulsa masukan clock diumpamakan pada semua flip-flop, maka suatu cara perlu dilakukan untuk mengendalikan kapan sebuah flip-flop mengalami toggle dan kapan FF tersebut tidak berpengaruh pada pulsa clock. Hal ini diperoleh dengan menggunakan input J dan K seperti diperlihatkan pada gambar 3 untuk pecahan sinkron 4 bit. Nah, jadinya kekurangan yang ada pada asinkron di mana asinkron itu selalu mengandalkan untuk clock yang ada di flip-flop A. Semuanya berpengaruh kepada flip-flop yang berada di A. Kalau di A tidak ada tegangan atau tidak ada flip-flop, dijamin rangkaian tidak akan berjalan. Sementara untuk di sinkron, setiap inputan akan dimasukkan sebuah clock. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini perbedaannya. Pada asinkron, untuk clock hanya masuk pada flip-flop si A. Hanya pada clock si A. Sementara pada asinkron perbedaannya setiap clock dibuat paralel. Artinya untuk clock A diberikan, clock B diberikan oleh si clock sendiri, clock C diberikan oleh clock itu sendiri, sedangkan clock D diberikan itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, agar sebuah flip-flop mengalami toggle dan kapan FF tersebut tidak terpengaruh pulsa clock, maka yang perlu ditambahkan dalam rangkaian tersebut adalah penambahan rangkaian N. Supaya untuk mensinkronisasi urutan dari sebuah counter. Kalau kalian menggunakan sinkron counter, maka wajib menambahkan yang namanya logika N. Sedangkan kalau kalian dengan menggunakan asinkron, maka tidak perlu menggunakan rangkaian tambahan N. Ini tetap menjadi 4 bit, di mana setiap clock ini, setiap flip-flop atau setiap FF memiliki clock yang tidak ada ketergantungan dari flip-flop manapun, karena clocknya diberikan langsung secara paralel oleh sumber clock. Nah, seperti ini sama hasilnya 000, 001 dia akan mengcounter atau mengurutkan urut-urutannya sampai dengan nomor 16. Harusnya sampai 16 ya. Nah, ini adalah untuk sinkron counter. Perbedaannya hanya posisi dari si clocknya saja, dan menjadikan sinkron counter ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan asinkron. Karena asinkron harus menunggu kiriman pulsa dari clock yang ada di FF-nya atau flip-flopnya rangkaian A. Nah, setelah kita mengetahui bilangan biner yang terdiri dari 4 bit tersebut, bagaimana caranya ketika 4 biner ini yang terdiri dari 4 gerbang logika FF dibuat dalam satu IC. Nah, disebut dengan pecacahan desimal. Pada sistem digital, sebuah digit desimal bisa diwakili satu sekuens digital biner dengan mekanisme penyandian atau encoding yang disebut binary code desimal. Dengan BCD, sebuah digital desimal akan diwakili 4 bit yang dapat merepresentasikan digit 0 sampai dengan 9, walaupun kita dapat membangun pecacahan dekade dengan menggunakan sandi-sandi BCD lain. Namun pada umumnya, pecacah dekade menggunakan sandi BCD 8421. Pada sandi BCD 8421, bit paling kanan MSB akan mempunyai bobot 8, bit kedua bobotnya 4 dan seterusnya. Nah, untuk implementasi dari 4 flip-flop yang dipisah akan membentuk sebuah yang namanya BCD, lebih disederhanakan dari 4 gerbang bilangan flip-flop. Nah, ini merupakan IC di mana IC ini
adalah gabungan untuk melakukan counter bilangan biner. Ingat di sini bilangan biner di mana ada input ya, input A positif dan input 2 biasanya ini adalah clocknya. Ya, sehingga menghasilkan output untuk A, untuk keluaran A, lalu keluaran B-nya di sini, ini keluaran C, lalu ada lagi namanya keluaran D. Nah, seperti ini untuk IC yang digunakan untuk menggabungkan 4 buah rangkaian flip-flop. Selanjutnya ada lagi up down counter, pencacahan naik atau disebut dengan pencacahan maju, biasanya disebut dengan counter up. Adalah pencacahan yang urutan pencacahannya dari kecil ke besar, dari 0 ke 9. Sedangkan untuk down counter itu kebalikan, dari yang besar dia akan ke kecil, ya, atau mencacah dari nilai tertinggi ke rendah. Pada lab set sebelumnya telah dijelaskan bagaimana menyusun pencacahan naik dan pencacahan turun dengan menggunakan rangkaian flip-flop. Untuk keperluan praktis terdapat dua jenis IC pencacahan naik dan turun. Yang digunakan adalah IC 74192 dan 74193 atau bisa disebut dengan keluarga IC 74000. Ini merupakan IC untuk spesialis counter. Nah, jadinya dari flip-flop tersebut, dari bilangan biner itu dikonversikan menjadi sebuah bilangan 7 segment. Perlu alat bantu yang disebut dengan IC 74192 atau IC keluarga 74000. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pencacahan 4 bit. Ya, bisa kita simulasikan dengan menggunakan Proteus. Nah, kita pahami dulu rangkaiannya dan kita pahami dulu untuk yang namanya peralatan yang dibutuhkan. Kita menggunakan IC 4027. IC ini adalah IC flip-flop JK. Kita butuh 4 ya. Lalu kita butuh gerbang logika N 7408 ya. Lalu kita butuh clock. Nah, untuk clear sebenarnya diisi oleh VCC tapi dikosongkan saja untuk praktikumnya. Ya, selanjutnya kita akan menyederhanakan untuk rangkaian tersebut dalam bentuk sebuah IC. Nah, ini IC-nya. IC 7490. Nah, 7490 ini adalah IC implementasi dari 4 gerbang logika flip-flop. Nah, ini sederhananya. Yang bernilai 0, 0, 0, 0. Lalu ada IC 7447 yang untuk menerjemahkan dari bilangan biner agar dapat terbaca oleh 7 segmen. Jadinya butuh converter. Ini IC-nya 7447. Oke, tanpa banyak bicara lagi, sekarang kita akan coba praktikkan nilainya. Apakah sama IC 7490 konsepnya dengan 7408 atau dengan 4 bilangan flip-flop 4027. Oke, di sini saya sudah ada rangkaiannya ya. Silakan bisa kalian susun rangkaiannya. Di sini saya menggunakan 4027 ada 4. Lalu di sini ada clock. Nah, ini daftar komponennya. Untuk mengetahui sebuah nilai dari output A, output B, output C, output D itu kita menggunakan logic probe. Nah, ini ya. Kalau kita tarik di sini, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini adalah IC gabungan dari 4 flip-flop. A, B, C dan juga D. Ya, sama nih ya. Kesimpulannya sama. Ini ada 7490. Ini ada secara manual atau kita menggunakan 4 buah rangkaian flip-flop. Nah, sekarang setelah kita rangkai seperti ini, ya bisa kalian perhatikan, bisa kalian capture. Saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita play. Ya, apakah nilainya sama? Ya,
dari 4 penyusun flip-flop dengan IC 7490. Oke, setelah kalian play, maka kalian bisa menilai, ya ini sengaja ya tidak saya jalankan agar kalian bisa mencoba untuk rangkaiannya ya. Silakan kita analisa dulu seperti ini. Ada IC 4027 di mana 6 dan 7 masuk ke kaki positif ya. Di mana setiap clock ini akan diberikan secara paralel oleh clock. Lihat paralel dan paralel. Lalu keluaran key ya dari si A akan masuk ke kaki 1 gerbang N, lalu akan masuk ke kaki 10 J dan juga K. Nah, untuk outputnya maka di sini masuk ke kaki nomor 2 dari si gerbang N yang pertama. Output dari gerbang N yang pertama akan masuk ke kaki 6 dan juga ke 5. Lalu akan masuk ke kaki yang pertama ya atau kaki keempat ke gerbang logika N yang kedua. Di mana outputnya akan masuk ke gerbang logika N yang kedua, lalu outputnya akan masuk ke kaki 10, 11 pada flip-flop yang keempat. Nah, sebagai monitoring saya menaruhkan logis prop di atas. Di sini kita letakkan, nah ini yang A bisa terlihat garisnya, itu kita letakkan output untuk A, U2A ya. Sedangkan yang kedua kita letakkan ke output U2B. Sedangkan yang ketiga kita letakkan output U3A. Lalu yang keempat terakhir maka dimasukkan output ke U3B. Nah, penyederhanaan ada IC 7490 di mana untuk 2, 3, 6 dan 7 kita beri ground atau nilai negatif, sementara untuk clocknya kita masukkan ke kaki 14 ada clock, lalu clock B-nya kita ikuti berdasarkan output dari si key 0, key 1, key 2, key 3. Nah, key 0, key 1, key 2 dan key 3 sama artinya dengan U2A, U2B, U3A dan U3B. Ini sama aja. Lalu kita masukkan ke prop logis. Ya, perhatikan nilainya apakah sama untuk tabel kebenaran yang telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu ada IC apa? Nah, ini IC yang namanya 74 sini ya. Nah, 7447 dan juga saya menggunakan 7 segment command A green. Artinya di sini yang saya pakai adalah sebentar. Ini 7 segment tipenya anoda. Kalau anoda ya, untuk anoda base-nya itu dia itu aktif low ya. Dia itu aktif low di mana dia membutuhkan angka 0 saat pengoperasiannya, maka ini positif. Nah, seperti ini. Untuk counternya kita implementasikan dalam bentuk caca digital. Ini adalah untuk input ke 7 segmentnya. Dan ini ya A, B, C, D ya, ini kita masukkan ke key 0, key 1, key 2 dan key 3. Berarti bisa juga dimasukkan ke sini. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Nanti kalian cek apakah benar counternya akan tercaca. Oke, demikian untuk penjelasan bagaimana dari sebuah rangkaian flip-flop yang disusun maka bisa terbentuk dengan rangkaian counter yang berfungsi untuk mengurutkan sebuah bilangan biner. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan dipraktikkan dan dicoba nilai kebenarannya apakah sesuai atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.